Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai strategi mengurangi pengangguran melalui konsep ekonomi Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dia Pitasari dari kelas Eksya 6. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah makroekonomi Islam. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, teman-teman. Masalah utama dari pengangguran ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja yang tersedia dengan peluang kerja yang ada. Nah, dalam pandangan Islam, masalah ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu distribusi kekayaan yang tidak merata. Yang kedua yaitu kurangnya pemberdayaan masyarakat lemah. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada sistem ekonomi konvensional. Yang keempat yaitu kurangnya pemanfaatan potensi ekonomi umat. Serta yang terakhir, yang kelima, yaitu minimnya penerapan prinsip keadilan sosial. Setelah membahas mengenai masalah pengangguran, sekarang yaitu solusi. Jika ada sebuah masalah, pastinya ada solusi ya teman-teman. Bagaimana solusinya? Yaitu dapat dilakukan melalui konsep ekonomi Islam. Nah, caranya yang pertama yaitu optimalisasi sistem zakat, infak, dan sedekah. Terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu mengalokasikan zakat untuk memberikan modal kepada individu yang membutuhkan, khususnya untuk mendirikan usaha kecil atau mikro. Yang kedua dengan mengintegrasikan distribusi zakat dengan pelatihan agar penerima manfaat ini dapat mandiri secara ekonomi. Nah, yang ketiga dengan teknologi. Nah, dengan teknologi ini kita dapat mengetahui kalau zakat, infak, dan sedekah ini dilakukan baik dari pengumpulan maupun distribusinya ini dilakukan dengan lebih efektif dan lebih merata. Selanjutnya yaitu dengan pengembangan wakaf produktif. Yang kedua, terdapat 2 cara. Bagaimana caranya? Yaitu memanfaatkan wakaf untuk membangun usaha-usaha yang menghasilkan keuntungan seperti peternakan, pertanian, perkebunan, atau infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Yang kedua yaitu dengan mendirikan pelatihan keterampilan kerja berbasis wakaf agar masyarakat mendapatkan keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja yang tersedia saat ini. Nah, dan selanjutnya yang ketiga yaitu dengan pemberdayaan UMKM dan ekonomi mikro. Terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu dengan memberikan akses pembiayaan tanpa riba melalui skema mudaroba atau bagi hasil, atau bisa juga dengan qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga kepada pengusaha kecil. Hanya yang kedua dengan membantu UMKM memasarkan produk mereka melalui platform digital atau koperasi syariah. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga yaitu dengan menggalakkan pembentukan koperasi syariah sebagai wadah untuk saling mendukung antar anggota, baik dalam hal modal, pelatihan, hingga ke pemasaran. Nah, mungkin itu saja solusi yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak solusi-solusi lainnya ya teman-teman. Nah, tapi kali ini mungkin cukup 3 solusi yang dapat saya sampaikan dengan cara yang berbeda-beda.
Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti cara